Munafik yang itu sudah jauh. Kita di masjid ini saja, bila mana antum dan saya sedikit berzikir itu penyebab utama seseorang jadi munafik. Dan begitu Anda menjadi munafik, berlakulah ayat yang berbunyi fi qulubihim marad. Berikutnya, Al-Quran ini kesembuhan untuk fisik, yaitu melalui ruqyah. Cukuplah bagi antum surat Al-Fatihah, tetapi ingat dua syarat inti dalam ruqyah tadi. Kesembuhan yang kedua oleh Al-Quran adalah kesembuhan penyakit hati. Kalau kesembuhan penyakit hati sudah jelas bahwa Al-Quran ini melalui firman-firman, melalui nasihat-nasihat, menterapi agar hati-hati kita semua menjadi sehat. Sehingga Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati kalian akan tenang. Dan zikir terafdal adalah Al-Quran. Maka banyak baca Al-Quran, hati akan menjadi tenang. Hati tenang itu berarti enggak takut. Enggak lah, tetap saja takut, tapi takutnya tenang. Apakah hati yang tenang itu berarti enggak gelisah? Enggak, tetap saja gelisah, tapi kegelisahannya tenang. Gelisah Anda dalam batas yang wajar itu menunjukkan Anda sehat. Tapi Anda dinamakan mengalami gangguan mental kalau gelisah itu berlebihan. Nah, zikir membuat semuanya tenang. Gelisah Anda tenang sehingga enggak berlebihan. Galau Anda pun tenang sehingga enggak berlebihan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, Al-Quran dan hati atau zikir dengan hati itu seperti ikan dengan air. Zikir dan Al-Quran ini adalah air dan hati kita adalah ikan. Apa jadinya dengan ikan hati kalau sudah dipisahkan dari air zikir? Hati ini akan mati. Jemaah sekalian, ulama-ulama kaum salafus saleh mengatakan Allah memperbaiki hati seseorang dengan lidahnya. Allah memperbaiki hati seseorang dengan lidahnya. Semua kerusakan dalam hati Anda akan diperbaiki dengan lidah. Maksudnya apa? Dengan zikir. Dengan zikir. Kenapa orang munafik jadi munafik? Karena mereka tidak banyak zikir. Allah berfirman, yuraunan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik ini tidak punya zikir kecuali hanya sedikit. Ayat ini dalam surat An-Nisa, Imam Ka'ab Al-Ahbar beliau mengatakan, demi Allah, sekiranya orang-orang munafik itu membanyakkan zikir, mereka akan lepas dari kemunafikan. Cuma sekalian yang sama aja, oleh sebab itu munafik yang itu sudah jauh. Kita di masjid ini saja, bila mana antum dan saya sedikit berzikir itu penyebab utama seseorang jadi munafik. Dan begitu Anda menjadi munafik, berlakulah ayat yang berbunyi fi qulubihim maradun. Dalam hati kalian ada penyakit. Maka penyakit terbesar dalam hati kita antara lain adalah kemunafikan. Penyebab utamanya adalah karena meninggalkan zikir. Karena meninggalkan zikir. Jemaah sekalian yang saya hormati, dan di antara penyakit hati adalah ragu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, semua kebahagiaan itu ada di dalam yakin, dan semua kegelisahan itu ada di dalam ragu. Seseorang yang sakit 2 bulan, lalu Anda tanya, kamu udah sakit 2 bulan, lama sekali. Iya, tapi saya yakin saya akan sembuh dalam waktu dekat. Menurut Anda, orang ini menderita enggak? Tidak, dia enggak menderita karena dia yakin akan sembuh dalam waktu dekat. Oke.
Tapi ada orang yang kedua sakit baru 2 hari, tapi dia mengatakan kayaknya malam ini saya akan wafat. Kamu sembuh enggak? Kayaknya malam ini nih. Paling lama besok mungkin saya sudah meninggal. Jangan jauh-jauh kamu. Orang ini menderita bukan? Yang kedua ini sangat menderita padahal baru 2 hari sakit. Menderita karena dia tidak melihat, karena dia nggak punya keyakinan akan sembuh. Yang pertama meski 2 bulan sudah sakit tapi yakin akan sembuh, dia tidak terlalu menderita. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kebahagiaan itu ada dalam keyakinan. Sepanjang Anda yakin Anda bahagia. Tapi gelisah itu ada dalam ragu. Sepanjang Anda ragu, Anda gelisah. Kamu dalam keadaan susah, iya. Hutang saya banyak. Terus gak tahu deh gimana caranya nih. Oh, kamu menderita bukan karena hutangmu tapi karena kamu ragu. Seandainya dengan kesulitan dan hutang piutang Anda ditanyakan bagaimana ini? Kamu sulit, kamu punya hutang. Saya yakin ini akan selesai. Jadi Anda menderita bukan karena hutangnya tapi karena Anda ragu. Dan orang lain pun bahagia bukan karena tak ada hutangnya tapi orang lain yakin. Maka di antara penyakit yang disembuhkan, penyakit hati yang disembuhkan oleh Al-Quran, bahwa Al-Quran ini menyembuhkan penyakit hati yang bernama ragu. Karena Al-Quran ini memberikan keyakinan. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, pembahasan tentang Al-Quran menyembuhkan penyakit yang kedua, penyakit hati. Ini pembahasan yang sangat panjang. Bahkan insya Allah inti penulisan kitab Ad-Da'wah Dawa ini adalah untuk menterapi penyakit hati. Maka kita cukupkan sampai di sini. Kita ada waktu kurang lebih 1/4 jam. Bagi antum yang ingin bertanya atau berdiskusi, dipersilakan. Baik bertanya secara langsung ataupun secara tertulis, dipersilakan.